Saya sangka ribut di luar ini unjuk rasa. Kami tak mau penceramahnya udah dilaporkan ke Mabes gitu. Yang di dalam sama yang di luar jangan kecewa, pahalanya sama. Yang di luar itu tidak menengok Ustadz langsung, tapi ada di sana layar besar saya tengok tadi, udah dipasang. Salah kalian lah, kenapa lambat datang? Kotak infak itu dibuat jangan lembut macam itu. Ini kotak infaknya lembut, bunga-bunga, jadi orang pun ngasih tak semangat. Coba kotak infak buat kotak peti jenazah. Ini pelajaran ini buat bunga-bunga gitu. Itu macam kenduri walimah nikah aja. Coba buat kotak infak itu bentuknya macam jenazah, buat ditulis di luar, Anda bersedekah, kubur Anda akan lapang. Kalau kau tak bersedekah, patah-patah tulang. Barulah pas ditengoknya mak menggigil. Nah, yang ngasih 500.000 kuburnya lapang, yang 5.000 perak, siap-siap aja lah kalian. Jam 3 ke jam 4 tahajud tutup witir, jam 4 ke jam 5 muhasabah. Redupkan lampu, karena kalau lampu terang agak redup sedikit. Muhasabah. Ya Allah, dosa kami begitu banyak ya Allah. Menetes air mata, habis tisu setengah kotak, nangis. Begitu dihidupkan lampu pas mau azan subuh, kau nangis tadi? Iya. Apa yang kau tangiskan? Belum turun juga gaji lagi. Ternyata tak semua air mata itu karena takut kepada Allah. Oleh sebab itu orang yang berakal itu, kata Nabi, al-kayyis, orang yang berakal adalah mandana nafsahu, bisa ditekannya hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, dia beramal memikirkan apa yang didapat sesudah mati. Punya ruku banyak, betul. Ada orang mati buat ruku? Tinggal. Tapi kalau ruku dijadikan masjid, diwakafkan di jalan Allah sampai hari kiamat, sampai hari ini, petang ini kita ceramah, kalau orangnya masih hidup, maka ditenangkan Allah batinnya, dimurahkan Allah rezekinya. Kalau orangnya sudah meninggal dunia, idza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a, putus amalnya. Tapi ada yang tak putus, apa dia? Shadaqatun jariyah, shadaqah jariyah. Itulah orang yang cerdas. Bagi ibu-ibu yang tak punya duit untuk beli ruku, apalah amal yang bisa tetap mengalir walaupun kita sudah mati? Waladun salihun, anak yang soleh. Anak soleh tak ada, duit beli ruku tak ada, apalagi yang bisa mengalir? Ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Ada orang tiga-tiganya dapat, kaya, ilmu bermanfaat dia punya karena dia alim ulama, anaknya pula soleh solehah. Alhamdulillah. 3 tak dapat, 2 dapat. 2 tak dapat, 1 dapat. 1 pun tak ada, mati aja lah. Apa guna kita hidup di dunia ini? Islam mengajarkan kita kalau mau selamat dunia akhirat mesti kaya raya. Betul? Ibu sampaikan ke anak-anak ibu, nah, aku ingin kau jadi anak yang kaya supaya bisa kau nanti bangun masjid. Itu pesan Ustaz Somad tadi. Engkau mesti kaya supaya bisa kau nyumbang karpet masjid. Tak bisa kau nyumbang karpet masjid, kau sumbang mikrofon masjid. Tak bisa nyumbang mikrofon masjid, kau sumbang AC masjid, CCTV masjid, supaya jangan hilang selap-selap orang. Ma la yudraku kulluh, la yutraku kulluh. Kalau tak bisa kasih semua, jangan tinggalkan semua. Bisa kasih semua, buat semua. Tak bisa semua, kasih sedikit pun jadilah. Itulah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yajma'ul mayyita salasun, yang mengiringi mayat sampai ke kubur ada 3. Yang pertama, mal, harta. 5 mobil ibu, 5-5-nya ikut mengiring. Motor bapak yang mahal-mahal ikut mengiring. Selimut beludru yang dibeli di luar negeri ikut dibawa mereka. Tapi sampai ke pelataran parkir, selesai itu habis pemakaman, doa talqin, mereka pun pulang ke rumah. Tinggallah sebatang kara sendirian di dalam lubang 2 meter kali 1. Siapa yang mengawani? Mereka yang katanya buah hati belayan jiwa, siang dan malam terbayang-bayang, prank. Begitu meninggal kalian, belum lagi meninggal udah matanya melirik kemana-mana. Ustadz provokator.
Saya sekedar mengingatkan bahwa hidup ini hanya sementara. Setelah ini kita akan pindah ke tempat yang lebih kekal dan abadi. Apa yang mengalir ke makam kita di sana? Kalau sempat anak ini dibawa pengajian, nih anak-anak, bangga kita. Abdul Somad, apa yang kau cari jadi ustadz ini Abdul Somad? Apa yang mau dicari? Tak banyak, yang dicari hanya satu. Ketika berita kematian Abdul Somad sampai di Medan, orang Medan ramai-ramai berkirim untuk almarhum Abdul Somad Al-Fatihah. Jangan dibaca sekarang. Bondong-bondong malaikat datang dari Medan ke Pekanbaru membawa Al-Fatihah. Apa maknanya? Ada amal yang tak putus sesudah mati. Tapi katanya kalau sudah mati itu putus, Pak Ustaz. Iza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a, amalnya putus. Amal orang yang mati itu yang putus. Amal orang hidup untuk orang mati tidak putus. Ini Abdul Somad. Iza mata Abdul Somad, kalau mati Abdul Somad, inqata'a amaluhu. Abdul Somad amalnya putus. Dulu Abdul Somad bisa ceramah, sesudah mati bisa dia ceramah? Mana bisa? Putus. Tapi amal orang Medan ke Abdul Somad tetap tak putus. Mana contohnya? Sholat jenazah. Tapi berharaplah pada amal kita. Didiklah anak-anak ini dengan pendidikan agama. Kalau sampai kita meninggal dia pakai sabu-sabu narkoba, Pak Ustaz, mengalir juga dosanya. Namanya dosa jariah. Amal jariah mengalir, dosa jariah mengalir. Kenapa dosa jariah mengalir? Karena dia tidak dididik pendidikan agama. Masuk sanawiyah, mantap. Masuk pondok pesantren, keren. Islamic boarding school, hebat. SD Islam, bagus. Tamat SD Islam, hafal juz amma, juz 30, bagus. Pandai dia baca Quran, bisa dia jadi imam untuk adik-adiknya. Ketika tengah malam dia tahajud witir baca. Sampai pada akhirnya dunia ini hari kiamat, anaknya mengajar kepada cucunya, cucunya mengajar kepada cicitnya, sampailah hari ini. Maka ini amal terus mengalir, investasi akhirat yang tak putus. Ada pula tanah, dibuat sekolah, disampaikan kepada anak yatim, silakan mendaftar, bebas uang bangunan, gratis. Lebih baik lagi. Saya tak sanggup Pak Ustaz, duit tak ada, tanah tak lebar, pergi ke panti asuhan. Pagi-pagi antarkan sarapan pada panti asuhan, besok sore antarkan makanan. Kenapa? Unjuk rasa. Saya sangka ribut di luar ini unjuk rasa. Kami tak mau penceramahnya udah dilaporkan ke Mabes gitu. Yang di dalam sama yang di luar jangan kecewa, pahalanya sama. Yang di luar itu tidak menengok Ustadz langsung, tapi ada di sana layar besar, saya tengok tadi udah dipasang. Salah kalian lah, kenapa lambat datang? Adapun yang dari atas tak pernah nampak. Kau nampak kau Ustadz Somad tadi? Tak nampak aku kali, ujung topinya aja nampak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, zaman dulu pengajian susah, orang mesti datang ke masjid. Zaman sekarang tak ke masjid pun sudah bisa mendengar pengajian. Tinggal dibukanya aja streaming www.youtube.com. Kawan-kawan streaming, macam-macam bentuk HP-nya, ada hitam, ada putih, semua HP. Yang punya masuk surga sama HP-HP-nya sekalian. Mencari nafkah ini penting, mencari harta ini penting, tapi otak dipakai hanya untuk berpikir makan-makan. Apa beda kita sama kambing? Apa beda kita sama ikan mas koki? Maka harus berpikir bahwa setelah makan ada memberi makan orang lain. Setelah punya kendaraan, bagaimana orang lain kita belikan kendaraan untuk wakaf. Setelah punya harta ruko, bagaimana ruko juga kita berikan. Kalau dingin kamar kita pakai AC, bagaimana orang di masjid juga merasakan tenang, adem, ayam. Kenapa kita bisa tenang ini? Padahal tertutup semua. Ada AC, AC. Siapa yang berwakaf AC? Sudah sebanyak ini pun AC-nya berkeringat juga kurasa. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidup ini hanya singkat, sekejap saja. Macam orang lalu di tepi jalan. Ini pinggir jalan, ini seberang jalan. Kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah engkau hidup di dunia ini macam orang merantau. Abdul Somad datang merantau ke Medan. Datang tanggal 26. Hari ini 26, besok 27, habis itu pergi. Ceramah ke perdagangan, ceramah ke percut, ceramah sekarang di apa nama tempatnya? Pokoknya kalau ditanya orang nanti ceramah di mana? Itu Masjid Ruko tuh.
Padang bulan, ceramah lagi nanti malam, ceramah besok, habis. Tidak bisa ditambah, tak bisa dikurang, karena memang sudah jadwal begitu. Idza jaa ajaluhum, kalau ajal sudah sampai, la yastakhiruna sa'atan, tak dapat ditunda walau sesaat, wa la yastaqdimun, tak pula dapat dipercepat walaupun sesaat, sampai masanya mati. Bisa umur itu ditambah? Mana bisa? Emang pulsa pakai tambah? Emang galon isi ulang? Sampai masanya mati. Yang muda jangan bangga. Kalian pikir kalian hidup karena muda? Berapa banyak anak muda mati? Ngebut mati. Ada tak ngebut? Duduk-duduk minum kopi mati. Kopi Mirna diminum mati. Yang tua jangan putus asa. Yang sakit jangan hilang harapan. Berapa banyak orang sakit sudah diponis dokter, Bapak pulang ke rumah, makan enak, tidur enak, kumpul sama keluarga. Kalau ada dokter nanti ngomong begitu, pulang ke rumah, makan enak, tidur enak, itu artinya malaikat maut udah dekat, Pak. Ustaz, saya sudah diponis dokter, Pak Ustaz. Apa katanya, Pak? Kata dia, saya udah tak ada obat lagi. Berapa lama? Katanya, saya hidup tinggal 2 bulan lagi. Udah berapa lama, Bapak? Udah 2 tahun, tak mati-mati. La haula wala quwata illa billah. Kuasa umur di tangan, kudrat, iradat, genggaman kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Abdul Somad masih hidup sampai ujung tahun 1440 ini. Nanti tanggal 1 September masuk Abdul Somad tahun baru 1441 Hijrah. Kawan-kawan Abdul Somad ada yang sudah mati meninggal dunia. Kawan-kawan Abdul Somad ada yang sudah kena stres, stroke. Kenapa Abdul Somad masih hidup? Kenapa masih bisa ceramah? Tujuannya cuma satu, ayyukum ahsanu amala, supaya beramal soleh. Ini banyak orang salah jawab. Ibu sehat-sehat aja sekarang, tampak lebih muda. Apa sih rahasianya? Saya rajin jaga 4 sehat 5 sempurna. Kenapa sehat sampai sekarang? Diet. Berapa banyak orang sehat mati tiba-tiba? Berapa banyak orang muda mati mendadak? Jawaban yang benar adalah, aku masih hidup karena Allah ingin aku beramal soleh. Maka wakaf ini luar biasa. Dari wakaf inilah bangun masjid-masjid besar. Bangga jadi orang Medan Sumatera Utara. Ini Istana Maimun. Di depan Istana Maimun, masjid menjulang tinggi, arsitektur Arab, Turki, Eropa. Masjid Raya Al-Masun, Jalan Sisinga, Mangaraja. Siapa yang tak bangga? Masjid apa itu? Masjid Raya Al-Masun. Berapa umurnya? Lebih 1 abad. Sekarang 2019, masjid itu didirikan 1900-an, tegak sampai hari ini berdiri. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tarawih, mengalir pahalanya. Di bulan suci Ramadan full, ditambah pahala buka bersama, makan bubur pedas. Ustaz tahu dari mana? Saya tengok di TV. Bubur pedas di Masjid Raya Medan. Mantap. Tahu kita selama ini bubur manis, rupanya di Medan pedas. Minumnya kopi pahit. Hidup sudah pahit, jangan minum kopi pahit. Saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau mau amal tetap kekal abadi, berwakaflah. Ya Allah, sudah kusampaikan ya Allah. Orang-orang kaya yang mau berwakaf, alhamdulillah. Yang tak mau berwakaf, innalillah. Di akhirat nanti kalau ditanya Allah, hai Abdul Somad, sudahkah kau sampaikan? Sudah ya Allah. Saya tak peduli orang mau marah, orang mau sakit hati, yang penting udah kusampaikan. Banyak orang sekarang tak mau menyampaikan yang orang tersinggung. Jangan ceritakan wakaf, nanti yang punya duit sakit hati. Jadi cerita apa? Cerita sabar aja. Marilah kita menjalani hidup ini sabar. Duit kita hilang, sabar. Laki kita hilang dilalikan pelakor, sabar. Itu bukan pengajian, pembodohan. 1 batang lidi kalau berkumpul banyak-banyak diikat menjadi sapu lidi, maka yang dibuang bukan cuma sampah. Pencuri pun mati dipukul sapu lidi. Ini jangan berpikir kita sendiri, makanya jangan beramal sendiri. Wa minal isnaini ab'adu. Kalau sendiri setan datang, tapi kalau ramai-ramai ngeri juga setan. Ramai, cuma dia menggoda. Kau dari mana tadi? Aku dari Masjid Ruko di Kompleks Citraland itu. Kau jadi menggoda sana. Pertama mau ku goda, aku tengok orang tu ramai, tak jadi, ngeri kali kau sana. Oleh sebab itu maka mesti berjamaah. Yang bisa wakaf bagus, tak bisa wakaf infak. Kok tiba-tiba Ustaz ingat infak? Itu dia kotak infak. Kasih kotak infak. Kotak infak itu dibuat jangan lembut macam itu. Ini kotak infaknya lembut, bunga-bunga. Jadi orang pun ngasih tak semangat. Coba kotak infak buat
kotak peti jenazah. Ini pelajaran ini buat bunga-bunga gitu. Itu macam kenduri walimah nikah aja. Coba buat kotak infak itu bentuknya macam jenazah, buat ditulis di luar, Anda bersedekah, kubur Anda akan lapang. Kalau kau tak bersedekah, patah-patah tulang. Barulah pas ditengoknya mak menggigil. Nah, yang ngasih 500.000 kuburnya lapang, yang 5.000 perak, siap-siap aja lah kalian. Aku tengok kotak ini udah agak mendekat kemari nih. Apa yang kan betul. Kadang-kadang yang kita khawatirkan itu jangan sering disebut, datang betul dia. La ilaha illallah. Oh, masuk surga 2.000 perak. Oh, 20.000. Ini memilih warna karpet ini bukan sembarangan ini. Kenapa karpet ini tak dibuat warna hijau? Karena yang hijau itu 20.000. Maka dibuat warna merah, karena merah itu 100.000. Itu maka dibuat warna merah. Jadi saya pun malu pula ngasih hijau, Pak, saya kasih merah. Tapi ingat, jangan senang dulu. Kalau sudah lewat, jangan kalian pikir senang dulu. Ini baru kotak nomor 1. Nomor 1. Nomor 1. Ini masih banyak menyusul lagi di belakang. Bagi yang udah lewat, jangan senyum dulu. Kalau yang tadi bawa duit 1 juta dalam dompetnya, dimasukkannya ke kotak itu 100.000, yang tinggal di dompet 900.000. Kalau mati dia di rumah, yang dibawanya mati yang 100.000 apa yang 900? Jadi kata orang, dunia ini hanya sementara, brother. Marilah kita beramal untuk akhirat. Yang kau masukkan 100.000, yang kau bawa mati hanya 100.000 itulah. Makanya orang mati itu kalau ditanya Allah, hei orang mati, ya, jangan lagi itu Pak Ustaz, takut kami. Hai orang mati, ya, mau kau hidup lagi? Mau. Kalau kau mau hidup lagi, kau mau buat apa? Disebut jawabnya dalam Quran, laula akhartani ila ajalin qarib. Kasihlah aku hidup sebentar saja, sekejap saja ya Allah, just a minute. Kalau kau kasih hidup, kau mau apa? Fa'asaddaqa, aku mau bersedekah. Saya tengok juga kotak itu, khawatir saya balik dia kemari lagi. Kalian putar lah ke sana yang masih belum. Belum. Jangan kalian pikir yang nyuting pakai kamera ini dia kusuk, enggak. Nah, itu dia jangan dipedulikan orang. Nah, padahal dia pun takut juga itu nengok kotak itu. Nah, bawakan ke sana, bawa yang atas ini udah. Aku tengok belum ini. Dari tatapan matanya nampak kita belum. Kalau yang udah tuh agak pucat sedikit. Sampai akhirnya duit yang kau masukkan itulah yang dapat menyelamatkan engkau dari azab Allah Subhanahu wa taala. Shadaqatu sirri tadfa'u mitatasum. Banyak-banyak bersedekah menolak bala, menjauhkan dari musibah, menyelamatkan dari azab dunia maupun azab akhirat. Tiap hari, tiap petang, tiap malam berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rezeki mesti dijolok. Walaupun buah itu sudah masak, harus dijolok supaya apa? Turun dia kepada kita. Salah satu menjolok rezeki adalah dengan banyak-banyak bersedekah. Alhamdulillah Pak Ustaz, kami sudah banyak bersedekah Pak Ustaz. Alhamdulillah. Itu kebun sawit punya siapa? Oh, punya saya Pak Ustaz. Itu punya kebun karet punya siapa? Punya saya Pak Ustaz. Itu ruko-ruko punya siapa? Punya saya Pak Ustaz. Udah ada bersedekah? Sebagian sudah Pak Ustaz. Istiqomah kami sedekah Pak Ustaz. Tiap hari Jumat. Berapa kau kasih? 2.000 perak. Zakat mesti dibayar, wakaf sudah diberikan, infak sudah. Apa-apa aja namanya nih Pak Ustadz, kami banyak kali sampai pusing kepala kami. Ada namanya wakaf. Wakaf ini tak boleh hilang. Wakaf ruko tak hilang, wakaf tanah tak hilang, wakaf masjid tak hilang. Tapi ada namanya sedekah. Sedekah duit tadi hilang, dibayarkan untuk listrik, dibayarkan untuk AC, dibayarkan untuk karyawan, hilang habis dia. Ada namanya zakat. Zakat itu wajib, sedangkan infak itu sunnat. Zakat, wakaf, infak, sodakoh. Kalau sodakoh Pak Ustaz, sodakoh ini yang paling ringan. Tak ngasih duit pun bisa sodakoh. Nah, ini dia. Kalau infak, duit
Tapi kalau sedekah tidak mesti duit. Mana contohnya? Tabassumika fi wajhi akhika sedekah. Senyummu ke wajah saudaramu sedekah. Makanya ketika lewat kotak tadi dia senyum aja pas lewat kotak. Itu dia ngasih sedekah. Likulli sulama minkum sedekah. Setiap tulang-tulang sendi ini sedekah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Setiap tulang sendi ini mesti ada sedekah. Subhanallah 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 subhanallah. Masuk masjid tasbih subhanallah. Yang ngobrol, ini banyak orang ngobrol tak ada suara. Ibu sudah masuk, bapak sudah masuk, tiba-tiba datang orang ngajak ngobrol. Gimana kabarnya si Anu? Subhanallah. Datang pula kawan sebelah. Kabarnya nak si Anu itu tak jadi nikah sama si Anu, pacaran aja kajian. Alhamdulillah. Apa betul Ustaz Somad itu sekarang dilaporkan orang semua? Allahu Akbar. Makanan manusia nasi, makanan orang ikan, tapi makanan ruh adalah zikir. Orang yang tak berzikir ruhnya lemah, maka jadi mesti banyak berzikir. Majelis ilmu di majelis zikir. Ada orang yang jasadnya hidup, badannya hidup, tapi jiwanya lemah, letoy lesulung lai mau mati. Maka jiwa ini harus zikir. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Kalau itu yang sering diucapkan, itulah nanti yang akan datang ke telinga pas kita mau mati sakratul maut di ruang ICU. Ibu bapak pernah gak terngiang-ngiang suara musik pas mau tidur malam? Terngiang suara musik. What can I do? Apa yang sering kau dengar, apa yang sering kau putar, apa yang sering kau tengok, itulah yang akan datang nanti ketika mau mati. Makanya sering-sering berzikir, sering-sering ikut majelis zikir. Nanti kalau ada undangan, hadirilah majelis zikir iktikaf malam. Jam 2 malam datang, jam 2 ke jam 3 baca Quran, jam 3 ke jam 4 tahajud tutup witir, jam 4 ke jam 5 muhasabah. Redupkan lampu, karena kalau lampu terang agak redup sedikit. Muhasabah. Ya Allah, dosa kami begitu banyak ya Allah. Menetes air mata, habis tisu setengah kotak, nangis. Begitu dihidupkan lampu pas mau azan subuh, kau nangis tadi? Iya. Apa yang kau tangiskan? Belum turun juga gaji lagi. Ternyata tak semua air mata itu karena takut kepada Allah. Rajulun, ada seorang laki-laki bangun di tengah malam, zakarallah khalian, berzikir dengan Allah dalam keadaan sunyi sepi, tak ada orang. Fafadat ainahu, menetes air matanya karena dia takut dikubur sendirian, takut dia tak selamat dari azab kubur, pertanyaan mungkar nakir, takut tak selamat meniti titian siratal mustaqim, takut tak selamat dari azab neraka. Saking takutnya, saking ngerinya, saking kan dia cemasnya, menetes air matanya. Air mata itulah yang menyelamatkan dari azab Allah. Tapi kadang kalau menunggu sunyi sepi, kapan sepinya dunia ini? Zaman dulu sepi jam 2 malam. Sekarang jam 2 malam kita bangun berdoa, Rabbana atina fid dunya. Gol gitu. Rupanya jam 2 malam main Manchester United, Liverpool, Barcelona. Oleh sebab itu jangan pernah menunggu sunyi. Kalau pagi mau berdoa pagi, sholat duha. Sore mau berdoa, doa sore, ikut wirid yasin pengajian ibu-ibu. Mau berdoa pengajian malam dari maghrib ke isya. Makanya kapanpun ada waktu pengajian, waktu kosong, datang, duduk, dengar, diam. 4D, datang, duduk, dengar, diam. Ngantuk-ngantuk sedikit diampuni Allah SWT. Tapi aku tengok tak ada ibu-ibu ngantuk, bapak-bapak pun tak ada ngantuk, sehat semuanya. Kalau ada pengajian yang mengantuk, 2 kemungkinan. Pertama, digoda setan, yang kedua, cacingan. Ada orang tuh digoda setan dia. Begitu masuk ke dalam masjid, datang setan mengipas dia. Nina bobo, oh Nina setan. Gitu. Mohon maaf Bu Nina dan tersebut. Tapi ada pula orang tidak digoda setan, memang kurang gizi buruk. Itu pun sikit-sikit menguap. Belum lagi Ustaz ceramah, baru dipanggil protokol. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah akan disampaikan oleh Al Mukarram Ustaz Abdul Somad LCMA.
pas disalahkan setan. Setan, kenapa kau goda dia setan? Kata setan, aku tak ada goda dia. Tak ada kau ajak dia tidur, tak ada. Ada kau kipas dia, tak ada kau kipas. Memang dia aja penyakitan. Oleh sebab itu maka makanlah makanan yang bergizi. Jangan terlalu banyak kolesterol, jangan terlalu banyak gula. Minum air putih lebih bagus. Ini contohnya, tak ada teh manis kan? Saya bukan menyindir, bukan. Saya sebelum kemari tadi sudah banyak makan manis. Makan roti manis, makan bolu manis, minum kopi manis. Nah, jadi saya termasuk penceramah yang tak pandai sindir menyindir itu. Saya to the point aja. Langsung aja. Nah, kalau makannya tak terlalu banyak, karena kalau sudah makanan banyak masuk ke dalam perut menggelembung, urat perut tegang, kendur urat mata. Maka sebelum pengajian itu siap, konsentrasi, catat, ambil pena, nulis pertanyaan, nulis. Kadang jamaah ini sibuk dia menulis. Siap. Selesai pertanyaan, apa yang kau tulis tadi? Melukis gambar Ustaz. Jamaah sekarang tak lagi menulis. Kenapa? Karena pengajian sudah direkam MP3 dan MP4. Bagi yang tak merekam pun masih bisa memutar di rumah. Tinggal buka saja Ustadz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, and share. Apalah susahnya? Ada orang mengatakan hidup kita di zaman sekarang ini Pak Ustadz banyak dosa, banyak maksiat, dosa saja yang kita tengok. Tidak selamanya. Justru zaman sekarang lah enak buat pengajian. Zaman sekarang lah enak ingin beramal soleh. Zaman dulu kamu pengajian datang ke masjid. Zaman sekarang tinggal hidup kan. Saya Pak Ustadz tiap-tiap malam saya jumpa sama Ustadz. Kok bisa ente jumpa saya tiap malam? Sebelum tidur malam saya tonton. Sampai mengigau pun nama Ustadz saya sebut gitu. Wah, bahayanya nanti dengar lakinya. Oleh sebab itu maka kita mengaji ini hanya untuk mencari ilmu, karena amal kita tidak akan benar kalau tidak punya ilmu yang benar. Terima kasih sudah menonton. Barakallahu fikum.